Mendaki gunung tidak hanya disukai oleh kaum laki-laki atau pria, karena tak jarang para kaum hawa pun ikut meramaikan dunia pendakian gunung. Bahkan bisa dibilang di gunung itu yang indah bukan hanya bunga edelweiss yang cantik, tapi para pendaki wanita yang juga cantik-cantik. Pendaki wanita ini memang para perempuan-perempuan tangguh dan bisa dibilang cocok sekali jadikan pasangan. Banyak dari pendaki wanita ini memang awal-awalnya diajakin teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang lebih dulu suka mendaki gunung. Biasanya sih pendaki cowok yang lebih dulu mengajak wanita-wanita ini mendaki gunung, yang akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang ketagihan buat para pendaki wanita. Hingga sampai pada suatu titik mereka akhirnya kecanduan buat naik gunung lagi. Dan tak sedikit pula dari mereka yang akhirnya ikutan jatuh cinta pada hangatnya dekapan gunung, yang bisa dibilang seperti dekapan hangatnya seorang ibu. Hingga bila ada yang mengajak mendaki gunung lagi, langsung gasken. Karena banyaknya wanita yang melakukan pendakian gunung atau mendaki gunung, maka kali ini saya akan bahas tentang tipe-tipe para bunga-bunga cantik di gunung ini, yaitu tipe-tipe wanita pendaki gunung, alias tipe-tipe pendaki wanita yang membuat gunung-gunung semakin indah dan menawan dengan kehadirannya. Tipe-tipe wanita pendaki gunung yang pertama identik dengan tomboy. Tomboy itu memang perempuan yang identik yang memiliki sifat seperti laki-laki. Bahkan cara berpakaian mereka lebih nyaman memakai pakaian seperti laki-laki. Tak hanya itu saja, kebanyakan keseharian mereka bermain bersama teman-teman laki-laki ketimbang main sesama kaumnya, yaitu wanita. Dan tidak dipungkiri, tipe pendaki tomboy atau wanita tomboy ini adalah pendaki perempuan yang pertama kali menghiasi gunung-gunung, bukan tanpa alasan, karena mereka itu kalau diajak mendaki gunung pasti bakalan siap gasken, karena mereka merasa tidak jaim. Apalagi yang mengajaknya adalah para pendaki, walaupun mereka cuma perempuan, hanya satu orang di antara para pendaki laki-laki di rombongannya. Sehingga para pendaki-pendaki wanita tomboy ini bakalan sering ditemui di gunung-gunung, di puncak gunung maupun selama di trek pendakian. Sahabat alam akan sering menemukan wanita-wanita yang punya gaya atau punya sifat tomboy. Pendaki wanita tomboy ini lebih banyak punya teman laki-laki ketimbang teman perempuannya. Berikut tipe pendaki wanita pendaki fashionable atau glowing. Kalau pendaki wanita yang satu ini biasanya bakalan jadi pusat perhatian, dan tak jarang saat berpapasan sama pendaki lain di trek selalu dipalak buat bilang semangat kakak. Terus yang minta disemangati langsung ngacir, seperti dapat tenaga tambahan disemangati oleh seorang bidadari pendaki fashionable glowing. Ya pokoknya kalau pendaki wanita fashionable atau glowing ini bakalan bawa seperangkat alat make up dan juga outfit yang branded, ditambah lagi dengan gear pendakian yang tidak kalah brandednya. Dan jangan lupa di dalam karirnya juga banyak pernak-pernik buat foto seperti kain tenun kekinian, topi, bahkan kacamata, bahkan sampai boneka lucu pun tidak absen buat dibawa oleh pendaki fashionable glowing ini. Pendaki wanita tipe seperti ini bakalan menjadi objek utama para fotografer, karena bakalan enak pas difoto, dan tentunya fotonya juga akan manis dan indah. Tapi jangan dicilatin, nanti takut diabetes. Yang pasti pendaki glowing ini sudah pasti bakalan seneng foto-foto, apalagi difotoin, dan hasilnya pasti bagus dan pasti mereka senang banget. Ditambah lagi akun Instagramnya biasanya banyak followernya. Maklum, biasanya mereka itu selebgram atau selebgram, tapi belum tentu menjadi calon kamu. Mendaki seperti ini, mendaki fashionable atau glowing, ibaratnya seperti gula, pasti dikerumuni seperti artis, dan tentu saja pasti bakalan banyak yang ngegombalin dia.
mulai dari yang memberi semangat sampai minta akun Instagramnya hingga nomor WA. Wajar sih, kebanyakan para pendaki laki-laki dan jomblo. Jadi kalau ke gunung bertemu dengan pendaki fashionable atau glowing, pasti suka hilap. Yang ketiga, tipe pendaki wanita gaul atau pendaki ukti gaul. Kalau yang satu ini biasanya adalah para ukti-ukti yang ke mendaki gunung. Yang namanya ukti-ukti sudah pasti pakaiannya bakalan pakai rok dan gamis atau hijaber, atau paling tidak pakai rok, celana dengan atasan jilbab yang lebar. Karena penampilannya seperti itu saat mendaki gunung, maka kalau pas sampai puncak dan foto-foto lihatnya adem. Soalnya kecantikan mereka luar dalam. Jadi damage-nya 2 kali lipat, apalagi kalau ditambah senyum. Pendaki ukti gaul ini biasanya tidak bakalan mau diajak mendaki kalau tidak ada teman sesama pendaki perempuan atau ukti gaul juga. Selain itu, pendaki ukti gaul ini juga sangat menjaga adab dan biasanya punya akhlak yang baik serta sopan santun. Ditambah lagi mereka tidak mau bakalan bersentuhan dengan lawan jenis. Tipe pendaki wanita keempat ini adalah selalu lapar. Tipe pendaki wanita satu ini yang terluwe. Apa itu? Mari kita bahas dulu apa itu luwe. Luwe sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lapar. Jadi yang keempat ini adalah tipe pendaki wanita selalu lapar. Maksudnya kalau pendaki wanita terluwe ini adalah para pendaki yang selalu lapar atau dikit-sedikit ngemil, bukan ngemil sedikit-sedikit. Atau bisa dibilang mereka ini adalah petugas pembersih logistik, apalagi kalau masaknya kebanyakan. Mereka bagian sweeper logistik. Karena doyan makan, maka biasanya isi carrier-nya kebanyakan adalah cemilan. Bahkan tak jarang tipe pendaki ini selalu mereka membawa cemilan yang tidak lazim dibawa ke gunung, seperti makanan bubur bayi itu. Soalnya saya pernah mendaki bareng dengan pendaki tipe seperti ini. Pasti puncak kaget disodorin cemilan bubur bayi merek. Pokoknya kalau sama pendaki wanita tipe ini, sahabat alam bakalan sejahtera. Selain mereka pintar memasak, mereka juga siap logistik yang dikeluarkan dari carrier pribadinya. Dan pendaki seperti ini, pasti dia bakalan sering minta break. Di saat giliran break tersebut, giliran kamu minta cemilannya. Tipe kelima pendaki wanita yaitu pendaki wanita syar'i. Kalau pendaki wanita syar'i ini hampir mirip dengan pendaki tigaul, tapi ini versi lebih plus. Versi plus-plusnya karena mereka bakalan mendaki gunung dengan pakaian yang syar'i seperti di kehidupan mereka sehari-hari. Pakaian gamis panjang, dobelan rok, celana, dan jilbab panjang serta cadar yang tak lupa menutupi muka mereka. Ditambah kadang mereka selalu memakai kaos kaki serta lengan baju hingga hanya jari-jarinya saja yang kelihatan. Meskipun pakaian seperti itu tidak direkomendasikan untuk kegiatan mendaki gunung, ada kemungkinan tersangkut ke akar atau batu. Pakaian syar'i juga akan mengganggu pergerakan pada saat melalui trek mendaki gunung. Jadi semakin kurang fleksibel dan bisa dibilang ribet. Apalagi bertemu tanjakan lutut, bertemu dagu. Tapi tetap saja karena keseharian mereka sudah nyaman dengan pakaian syar'i dan cadar, maka ketika mereka mendaki gunung pun mereka buktinya mampu melibas beberapa tanjakan curam meskipun harus sangat hati-hati dan perjalanannya pun menjadi lambat. Namun sejauh ini kebanyakan pendaki syar'i bercadar biasanya hanya mendaki gunung dengan trek yang mudah dan tidak begitu sulit. Karena tentu saja mengajak mereka mendaki juga pasti berpikir bahwa medan gunung mana yang paling pas dan cocok untuk didaki oleh kaum pendaki wanita syar'i ini. Dan biasanya mereka juga mendaki gunung dengan teman-teman terdekat, misalnya suami atau bagian dari keluarganya, dan tak jarang mereka membawa anak-anak. Yang keenam, tipe pendaki wanita adalah pendaki koki gunung. Kata siapa? Umumnya sahabat alam melihat bahwa koki di gunung itu adalah kaum laki-laki. Tunggu dulu,
Meskipun mereka tipe pendaki seperti ini, meskipun mereka pada saat di rumah jarang masak dan mungkin jarang main di dapur, pastinya saat di gunung bakalan ikut masak, tak itu cuma goreng atau bikin adonan tempe atau bagian motong-motong. Bagi pendaki wanita yang di rumahnya jarang masak, tapi kalau sering mendaki gunung, otomatis dia akan terlatih untuk mandiri. Tapi apalagi kalau yang wanita di rumahnya sering masak-masak dan sering banyak di dapur, pastinya bakalan ambil alih semua kegiatan yang namanya masak-masak di gunung, masuk peralatan masak dan logistik, pasti mereka akan kuasai. Meskipun kadang pas masang gas menggunakan kir-kir perlengkapan masak, banyak yang tidak bisa. Kadang jadi misteri, konon katanya pendaki wanita ini meskipun seorang koki gunung, kebanyakan kalau giliran masak nasi pakai nesting, hasilnya kurang mantul alias gosong atau tidak masak utuh. Bahkan ada yang bilang pendaki perempuan itu meskipun pas di rumah bisa masak nasi enak, tapi pas di gunung mereka tidak bisa masak nasi karena masak ke nesting. Alhasil akhirnya bagian masak nasi biasanya dilakukan oleh pendaki laki-laki. Tapi memang kalau untuk bagian masak-masak lauk pauk, sayur dan sebagainya, di pendaki tipe ke-6 koki gunung ini biasanya bakal diajakin terus untuk mendaki gunung, apalagi masakannya biasanya enak. Itulah 6 pendaki wanita yang selalu menghiasi gunung-gunung dan membuat pendakian lebih berwarna. Nah, buat sahabat alam sebagai pendaki wanita, masuk kategori mana nih? Dari ke-6 kategori pendaki wanita tadi, masuk kategori nomor berapa? Untuk pendaki laki-laki, silakan sahabat alam mau mengajak pendaki wanita yang tipe seperti apa. Bagaimanapun juga, ajak mereka untuk berkegiatan di alam bebas. Bukan berarti kita bergaul bebas, tapi ajak mereka berkegiatan di alam bebas agar mereka dididik, diajar oleh alam. Sahabat alam, sekian materi tipe-tipe pendaki wanita. Buat sahabat alam yang baru gabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like, share kepada sahabat alamnya agar bisa berguna, dan jangan lupa bantu subscribe-nya dan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Keep Channel. Salam kali.